Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-283 ini didukung oleh para pemain Mario sebagai Empu Dipa, Herman sebagai Wong Yin, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yanwar sebagai Ratanca, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tabib Wong menceritakan kepada Mesin tentang pertemuannya dengan seorang tokoh ilmu pengobatan yang bernama Empu Sida Dipa Mahayana, atau lebih dikenal dengan sebutan Empu Dipa. Empu Dipa secara panjang lebar menguraikan tentang ilmu pengobatan yang mendasarkan kepada keyakinan-keyakinan batiniah. Empu Dipa menelanjangi ilmu pengetahuan pengobatan yang dimiliki oleh Tabib Wong yang hanya mendasarkan pada pengertian-pengertian akal belaka. Ya, demikianlah Wang Wong. Ada 3 hal yang perlu kita sadari sebagai seorang tabib. Pertama ialah keyakinan kita bahwa kita bisa menyembuhkan si sakit. Kedua ialah keyakinan si sakit itu sendiri. Keyakinan si sakit bahwa kita mampu mengobatinya. Dan yang ketiga ialah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah menjadi kehendaknya. Manusia hanya sekedar menjalaninya saja. Saya juga percaya dengan takdir Tuhan Pak. Tapi selama ini saya kurang begitu tertarik memikirkannya.
Selama ini saya sibuk mendalami ilmu pengobatan yang Tuan sebut sebagai ilmu akal pikiran. Tuan Wong, seorang tabib hanyalah perantara saja. Sesungguhnya seorang tabib tidak pernah bisa menyembuhkan penyakit seseorang. Sekalipun penyakit itu hanyalah penyakit ringan seperti pilek ataupun encer. Nah, Tuan Wong, saya tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Saya harus meneruskan perjalanan. Tunggu, kemanakah sebenarnya tujuan perjalanan Tuan? Ya, Tuan Wong, saya ini seorang pengelana. Saya tidak mempunyai tujuan perjalanan yang pasti. Nah, selamat malam, Tuan Wong. Kalau saja Tuan Wong mau merubah cara berpikir Tuan, saya yakin suatu ketika Tuan Wong akan berhasil memperoleh ilmu pengobatan yang sempurna. Ya, setidak-tidaknya lebih mendekati sempurna. Terima kasih Tuan Dipa. Terima kasih atas petunjuk dan nasihat Tuan yang sangat berharga ini. Selamat jalan Tuan Dipa. Demikianlah Nona Mesin. Akhirnya saya terpaksa mengaku kalah. Dan saya sudah berjanji dalam hati bahwa jika saya tidak dapat menyembuhkan penyakit teman saya, maka saya akan tetap tinggal di tanah Jawa ini seumur hidup saya. Saya tidak akan kembali lagi ke negeri leluhur. Apakah setelah itu Bapak Wong tidak pernah bertemu lagi dengan Tuan Tipa? Tidak, Nona Mesin. Saya tidak pernah bertemu dengannya lagi. Semenjak itu saya mulai memperdalam ilmu pengobatan. Saya menempuh jalan dua arah. Arah yang pertama bertolak dari akal pikiran sehat. Dan arah yang kedua bertolak dari keyakinan bahwa ada yang bernama Sang Pengatur dalam kehidupan ini. Ada hal-hal yang bersifat gaib. Dua kutub yang bertentangan itu kemudian saya usahakan untuk bisa dipertemukan. Dan terbukti hasilnya jauh lebih memuaskan. Sudah hampir 10 tahun lamanya saya menjadi tabib di pantai Pasuruan satu ini. Ada bermacam-macam penyakit yang pernah saya temui. Dan sebagian besar dari mereka bisa saya sembuhkan. Bagaimana dengan luka-luka dalam saya ini, Pak Wong? Bagaimana menurut pendapat Bapak Wong? Apakah saya masih bisa sembuh seperti sedia kala? Saya mempunyai keyakinan bahwa luka-luka Nona Mesin dapat sembuh seperti sedia kala. Tapi saya tidak ingin bekerja dengan gegabah. Dan saya harap Nona Mesin bersabar. Lebih baik sekarang ini Nona Mesin istirahat bareng beberapa hari. Baiklah, Pak Wong. Saya akan menuruti segala petunjuk Bapak Wong. Nah, selamat tidur Nona Mesin. Hari sudah malam. Selamat istirahat. Tabib Wong segera meninggalkan bilik ruangan tidur Mesin. Mesin mendesah setelah pintu kamarnya ditutup dari luar. Pandangan matanya mendarat ke atap rumah. Ada banyak peristiwa berenang-renang dalam ingatannya. Mendadak dia kembali teringat kepada Ayu Wandira, anaknya perempuan satu-satunya. Ayu Wandira, anakku. Aku harus segera bisa sembuh. Kalau aku tidak sembuh dan badanku lemah seperti ini, aku tidak akan bisa menemukan anakku kembali. Aku harus segera sembuh. Karena itu, aku harus menuruti segala petunjuk Bapak Wong. Mudah-mudahan saja Bapak Wong dapat menyembuhkan luka-luka dasarku ini. Mudah-mudahan saja Sang Pemberi Hidup berkenan menyembuhkan luka-lukaku melalui tangan-tangan Bapak Wong.
Di mana kau sekarang ini, anakku? Apakah yang terjadi dengan dirimu, nak? Ayu. Ayu Wandira, anakku. Kau Ratanja, ada apa lagi? Bapak Wong kelihatannya murung sekali. Ada apa Bapak Wong? Pasti ada sesuatu yang telah membuat Bapak Wong menjadi sedih. Benar bukan? Kau tidak melihat Nona Mesin? Kakak Mesin ada di kamarnya Bapak Wong. Tadi saya disuruh mengurut kakinya. Katanya kakinya terasa dingin. Penyakit kakak Mesin sepertinya belum sembuh benar Bapak Wong. Benar Ratanja. Penyakit Nona Mesin memang belum sembuh benar. Tapi kau jangan mengatakan apa-apa pada Nona Mesin. Kau diam saja. Kita harus terus-menerus membesarkan hatinya. Jangan sampai Nona Mesin menjadi putus asa karena luka-luka dalamnya. Biasanya Bapak Wong tidak pernah merasa kesulitan mengobati luka-luka dalam. Ya, biasanya memang begitu. Tapi luka dalam yang dialami Nona Mesin ini lain Ratanja. Luka dalam yang diderita oleh Nona Mesin adalah luka dalam akibat racun yang sangat ganas. Bukankah Bapak Wong juga ahli penawar racun? Mengapa Bapak Wong tidak meramu obat-obatan untuk memunahkan racun di tubuh Nona Mesin? Itu tidak bisa kulakukan Ratanja. Sebab racun yang bersarang di tubuh Nona Mesin adalah racun sebagai akibat ilmu hitam. Jadi sifatnya lain Ratanja. Lain dengan racun biasa, seperti racun ular, racun kalajengking, ataupun kemangga hutan. Racun yang ditularkan oleh binatang-binatang berbisa lebih mudah diobati Ratanja. Tapi racun yang diakibatkan pengaruh ilmu hitam tidak gampang untuk bisa disembuhkan. Jadi kakak Mesin tidak bisa disembuhkan Bapak Wong? Ya, aku sudah berusaha Ratanja. Tapi rupanya usahaku tidak begitu berhasil. Aku bisa menyembuhkan luka-luka Nona Mesin, tapi sifatnya hanya sebentar saja. Jadi penyembuhan sementara. Aku kira Nona Mesin tidak akan mampu bertahan dalam 40 hari lagi. Jadi setelah 40 hari kakak Mesin tidak akan tertolong lagi. Sudahlah Ratanja, kau tidak perlu ikut memikirkan hal ini. Tapi kasihan kakak Mesin. Kakak Mesin orangnya baik. Bapak Wong harus bisa menyembuhkan kakak Mesin. Ayo Bapak Wong, sembuhkanlah kakak Mesin. Jangan sampai dia tidak tertolong lagi. Bapak Wong bisa bukan? Bapak Wong bisa bukan? Ratanja, apa yang kau katakan ini nak? Bapak Wong bukan dewa. Bapak Wong ini hanyalah manusia biasa. Tentu saja kita kasihan melihat nasib Nona Mesin. Mengapa seorang wanita sebaik Nona Mesin harus menderita seperti ini? Sudahlah Ratanja, kau jangan lagi bertanya-tanya soal ini. Nanti aku bertambah kebingungan. Dan ingat, kau jangan mengatakan apapun mengenai penyakit Nona Mesin. Kau mau berjanji Ratanja? Tapi kasihan kakak Mesin. Kau harus berjanji Ratanja. Janganlah kau mengatakan sesuatu apapun mengenai penyakit Nona Mesin. Biarlah aku sendiri nanti yang menyampaikannya.
Bagaimana Nona Mesin? Nona kelihatannya jauh lebih segar sekarang. Wajah Nona sudah menjadi lebih cerah, lebih merah. Kebetulan sekali Bapak Wong datang. Ada yang ingin saya tanyakan pada Bapak Wong. Soal apakah itu Nona? Soal penyakit saya Bapak Wong. Sudahlah Nona. Tidak Bapak Wong. Saya harus memperoleh kepastian. Bapak Wong harus mengatakan secara jujur pada saya. Saya tidak apa-apa. Saya sudah pasrah. Tapi saya ingin mendengar kepastiannya. Apakah memang benar penyakit saya ini masih bisa disembuhkan? Atau sebaliknya, penyakit saya ini tidak mungkin lagi bisa disembuhkan? Jawablah Bapak Wong. Berikanlah kepastian pada diri saya, agar hati saya ini tenang. Bukankah saya pernah mengatakannya kepada Nona? Saya melihat Bapak Wong menyembunyikan sesuatu. Sudah beberapa hari saya terlentang dalam keadaan seperti ini. Mati tidak, hidupmu tidak. Saya merasakan tubuh saya semakin melemah. Sekarang saya ingin mendengar kepastian dari Bapak Wong. Saya pasrah. Kalau memang penyakit saya sudah tidak bisa disembuhkan, saya bisa mengadakan persiapan untuk menjemput ajal saya secara baik. Saya tidak menyesal. Katakanlah Bapak Wong. Katakanlah. Demi peri kemanusiaan. Katakanlah kepada saya. Katakanlah Bapak Wong. Saya harus mengatakan apa lagi Nona Mesin? Bapak Wong. Bapak Wong. Bapak Wong terlalu kejam. Mengapa Bapak Wong masih juga merahasiakan keadaan saya? Bapak Wong tidak mempunyai peri kemanusiaan. Saya hanya sekedar ingin tahu tentang penyakit saya. Saya tidak menuntut lebih banyak. Saya tidak menuntut agar Bapak Wong dapat menyembuhkan saya. Bukankah saya berhak mengetahui tentang penyakit saya? Bukankah benar bahwa penyakit saya tidak mungkin dapat disembuhkan secara tuntas? Berapa lama lagi saya masih mampu bertahan hidup, Bapak Wong? Berapa lama lagi saya masih kuat bertarung melawan penyakit jahanam ini? Katakanlah, Bapak Wong. Katakanlah. Saya mohon Bapak Wong sudi mengatakannya. Saya akan sangat berterima kasih sekali kalau Bapak Wong sudi mengatakannya kepada saya. Tabib Wong tidak segera menjawab apa yang ditanyakan Mesin secara bertubi-tubi. Untuk sesaat lamanya laki-laki tua itu berdiam diri. Matanya menjadi berkaca-kaca. Sementara itu Mesin terus mendesak. Akhirnya Tabib Wong tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tangan laki-laki tua itu bergerak menjamah rambut Mesin dan membelainya perlahan-lahan, seperti membelai kepala anaknya yang sangat dicintainya. Baiklah Nona Mesin, baiklah. Apakah Nona Mesin sudah siap untuk mendengar jawabannya? Saya sudah siap, Bapak Wong. Saya sama sekali sudah siap. Katakanlah. Jangan ragu-ragu lagi. Saya tidak akan terpengaruh. Apapun yang akan Bapak Wong katakan kepada saya akan tetap berdiri dengan tegar. Saya tidak takut menghadap maut. Ya, memang benar. Penyakit Nona Mesin tidak bisa disembuhkan secara tuntas. Bahkan kepada Ratanca sudah saya katakan bahwa Nona Mesin hanya mampu bertahan dalam 40 hari lagi. Jadi umur saya tinggal 40 hari lagi, Bapak Wong. Bukan itu maksud saya, Nona Mesin. Manusia tidak berhak meramalkan umur sesama hidupnya secara perhitungan angka-angka. Memang demikian. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui sebelumnya. Lalu, apa yang sebaiknya saya lakukan, Bapak Wong? Saya sudah mengerti bahwa saya tidak mungkin dapat sembuh lagi. Cepat atau lambat, akhirnya saya akan mati. Saya ingin menceritakan kepada Nona Mesin tentang sesuatu yang menyangkut masalah ilmu pengobatan. Terima kasih, Bapak Wong. Saya kira Bapak Wong tidak usah terlalu susah payah berusaha menyembuhkan saya. Bukankah sudah dapat dipastikan
bahwa penyakit saya tidak mungkin disembuhkan lagi. Dengar dulu, Nona. Jangan potong dulu bicaraku. Saya ingin menawarkan suatu cara untuk menyembuhkan penyakit Nona secara tuntas. Cara ini belum pernah saya pergunakan untuk orang yang lain. Cara ini baru untuk pertama kali akan saya coba untuk mengobati penyakit Nona Mesin. Cara apakah itu, Bapak Wong? Cara pembedahan. Meisin memandang wajah tabib Wong dengan penuh perhatian. Cara pembedahan, apakah maksudnya? Meisin berusaha untuk meraba apa yang dipikirkan oleh orang tua di depannya. Tapi usahanya sia-sia saja. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah yang dimaksudkan tabib Wong dengan cara pembedahan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.